mahasiswa Ilkom Unpad PSDKU Pangandaran. Di sini saya akan membahas salah satu teori dari komunikasi, yaitu teori Johari-Window. Nah, teori Johari-Window atau jendela Johari merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antar dirinya sendiri dengan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikolog Amerika, yaitu Joseph Loew dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari-Window disebut juga teori kesadaran diri, mengenal perilaku dan pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam orang lain. Teori jendela Johari berkaitan dengan emotional intelligence, teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Nah, konsep teori ini digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara orang lain. Konsep teori jendela Johari memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dapat dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya? Filsuf Charles Handy menyebut konsep Johari sebagai rumah dengan 4 kamar. Kamar 1 adalah diri kita sendiri yang kita lihat dan orang lain lihat. Kamar 2 adalah aspek yang orang lain lihat tetapi kita tidak menyadari. Kamar 3 adalah ruang pribadi kita yang kita ketahui tapi kita jaga dari orang lain. Dan kamar 4 adalah kamar yang paling misterius secara sadar atau tidak sadar oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Nah, saya akan paparkan penjelasan lebih lanjut mengenai teori ini. Yang pertama itu disebut open self atau wilayah terbuka, merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Open self dalam ilmu psikolog digambarkan dengan sifat ekstrovert pada diri seseorang yang harus diperluas. Nah, manfaatnya adalah orang yang berada pada wilayah terbuka lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Hal ini berpengaruh terhadap interaksi antar individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Seseorang yang berada di wilayah terbuka ini seperti ketika baru mengenal seseorang, ia lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai diri sendiri. Informasi di sini juga bisa meliputi hal-hal seperti agama, jenis kelamin, ras, warna kulit, nama, hobi, status, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah blind self atau wilayah buta, merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang. Tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta ini sering terjadi dalam interaksi manusia yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya. Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif sehingga timbul berbagai permasalahan. Misalnya orang yang biasanya bersikap sok asik ketika bertemu dengan orang baru, padahal dirinya sendiri merupakan seseorang yang pendiam. Ia tidak dapat menilai dirinya sendiri sebagaimana sifat, perilaku, dan pikiran yang ia miliki. Tetapi orang lain dapat menilainya. Hal ini disebut sebagai orang yang munafik. Mengurangi daerah buta ini akan membuat meluasnya wilayah daerah terbuka yang meningkatkan self-awareness sekaligus juga meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal. Dengan mencari atau mendapatkan feedback dari orang lain, bisa mengurangi gejala pada jendela ini dan untuk memperluas diri terbuka, yang notabene adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Kuadran 2 ini tidak efektif untuk dibawa ke individu atau kelompok. Yang ketiga adalah hidden self. Hidden self atau wilayah tersembunyi
adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Yang dimaksud bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Misalnya, seseorang yang sudah bersahabat lama belum tentu dapat terbuka sepenuhnya ketika menceritakan kisah hidupnya seperti masalah keluarga dan masalah cinta. Karena ada beberapa orang yang merasa malu, takut, atau kecewa apabila menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Konsep dari hidden self ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada over disclose, yaitu seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. Nah, konsep yang kedua dari hidden self adalah under disclose, yaitu seseorang sedikit menceritakan rahasianya tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasia. Contoh hidden self ini misalnya kondisi keuangan, rahasia sukses, perasaan kita sebenarnya, masalah keluarga, kehidupan seks, kecemasan, rasa takut akan sesuatu, dan lain sebagainya. Jendela Johari yang keempat adalah unknown self atau wilayah tadi kenal, merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman gitu. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri tertutup atau introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Contohnya, misal gak ada yang tahu kalau kamu itu sebenarnya berbakat jadi pemimpin. Bahkan diri kamu sendiri pun gak tahu gitu punya bakat bakal jadi pemimpin gitu. Unknown self ini bisa terbuka bila misalnya kamu dapat kesempatan untuk jadi pemimpin. Maka penting banget yang namanya eksplorasi, belajar, dan menantang diri. Tinggalin deh yang namanya comfort zone. Demikian penjelasan terkait bagaimana konsep teori Johari Window sebagai salah satu teori dari komunikasi antar pribadi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.